Begitu banyak prasasti-prasasti dan peninggalan lainnya ditemukan di Indonesia. Hingga pada tahun 1500 sampai 1900-an, rempah-rempah menjadi komoditas yang penting di dunia. Maka sejak saat itu Indonesia menjadi perhatian, diperebutkan oleh Inggris dan Belanda. Indonesia kala itu berubah menjadi negara atau daerah yang sangat seksi. Sebagai daerah penghasil komoditas penting, Eropa tentu tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mengimperialisasi Indonesia menjadi wilayahnya. Gubernur-gubernur diutus memimpin pulau-pulau di Indonesia. Rel kereta api dibuat, jalan raya dibangun, hingga mengubah Jayakarta menjadi bernama Batavia sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan. Kapal-kapal dagang berlabuh, membeli dari petani Indonesia dan menjual mahal di Eropa. Dekade demi dekade dilalui, abad demi abad dipertahankan, sampai puncaknya VOC, salah satu perusahaan terkaya di dunia, berdiri pada tahun 1602. Tidak sampai situ, Gubernur Van den Bosch memiliki kebijakan tanam paksa yang menjadikan Belanda negara super kaya. Sebentar, petani kita yang nanam palawija dan rempah-rempah, tapi kok Belanda yang kaya ya? Tapi itu sudah masa lalu. Mari kita maafkan mereka. Sebagai seorang patriot dan muslim yang baik, kita harus tetap memaafkan luka lama. Poinnya bukan pada Belanda yang jahat, namun kita harus melihat masa lalu bahwa kita memiliki keunggulan kompetitif ekonomi. Kita tidak boleh terlalu lugu dalam bernegosiasi. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Itulah semboyan atau kata-kata mereka. Kalau seandainya raja-raja di waktu itu cukup lihai dalam bernego, mungkin saja kita dalam tanda kutip kaya bersama Belanda. Jepang itu dulu juga pernah dijajah, Cina, Korea pun juga. Sejarahnya kerajaan-kerajaan di benua Asia mirip-mirip dengan kita. Barat datang ke kita bawa teknologi, bawa barang yang bagus, ditukar dengan rempah-rempah yang membuat mereka hangat. Jean Baptiste Say pernah mengatakan, kalau suatu negara tidak pernah menjadi negara maju jika komoditas yang dijual adalah barang mentah. Kita dikasih teknologi, tapi tidak sepenuhnya. Pabrik-pabrik masih berada di sana, seperti Chevron, Ford, General Electric, Mercedes, Rolex, Tech, dan yang lainnya. Rata-rata masih di Eropa. Kerajaan-kerajaan didesain oleh mereka menggunakan divide et impera, atau mereka bermain dua sisi untuk satu tujuan, yaitu rempah-rempah. Afrika Selatan adalah bukti nyata bahwa Inggris memang menjadikan daerahnya sebagai negara bagian di masa itu. Sampai sekarang pun, orang-orang ras Kaukasian sedikit banyak memiliki jabatan penting dan perusahaan besar di negara tersebut. Ayahnya Elon Musk merupakan seorang pemegang saham terbesar perusahaan tambang batu zamrud di Afrika Selatan. Semoga kedepannya kita semua bisa menyusul Cina, Korea, dan Jepang, yaitu membuat sebuah barang jadi yang bisa dijual dengan nilai yang sangat tinggi. Korea memiliki industri kecantikan, Jepang memiliki otomotif, dan Cina semua barang-barang diproduksi di sana. Saya berharap kedepannya pemerataan industrialisasi di dunia benar-benar terjadi, tidak hanya di negara-negara Cina, Korea, dan Jepang saja, tapi juga seluruh negara Asia dan juga Afrika. Selamat malam.